Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, di video kali ini khusus untuk masak-masak ya. Jadi ini dia video-video masakan aku yang aku rekap, dan untuk yang selengkapnya bisa cek di video-video aku yang lainnya ya mam. Oke, langsung aja ke menu masakan hari pertama. Aku mau masak sambal hijau teri Medan, oseng buncis kikil, dan lalap terong goreng. Dan ini dia untuk bahan-bahannya, yang pastinya ada teri Medan, ada buncis, ada cabai hijau dan terong, ada juga kikilnya yang pasti ya mam. Oke, yang pertama di sini aku memanaskan minyak dulu, yang pastinya ini untuk goreng cabai hijaunya, dan di tungku sebelahnya itu aku mau goreng teri ya mam. Jadi di sini aku masaknya satset banget biar cepet selesai. Aku pakainya 2 tungku. Nah ini dia cabai hijau, bawang merah dan bawang putihnya udah aku tumis biar gampang diulek dulu gitu ya. Aku di sini diulek ya mam, enggak di blender karena judulnya mau bikin sambal. Dan sambal itu yang paling enak itu diulek untuk tidak mengurangi rasanya ya mam. Dan ini untuk cabai-cabainya udah matang, alhamdulillah, langsung diangkat aja. Dan di tungku yang sebelahnya pun sudah matang terinya ya, jadi sama kita langsung angkat aja. Nah ini aku saring biar minyaknya tiris dulu, biar si terinya pun nanti jadi garing ya mam. Oke, sambil nungguin si terinya tiris, kita ulek ya sambalnya. Nah ini dia, aku tadi goreng cabenya nggak begitu matang-matang banget karena nanti juga aku goreng lagi. Ini cuma sekedar biar gampang diulek aja ya mam. Ini pakai bawang merah, pakai bawang putih, terus pakai cabai. Oke, nguleknya udah selesai. Terus aku mau goreng terong biar nanti wajannya itu bisa dipakai lagi. Habis goreng terong baru nanti goreng si sambal hijaunya ya mam. Dan alhamdulillah untuk terongnya udah mateng nih, kita angkat aja. Habis ini kita langsung goreng si sambal hijaunya ya mam. Oke teman-teman, ini udah aku masukin si cabai hijaunya ke sini. Ini juga aku ada pete sedikit, boleh banget nih petenya dibanyakin biar lebih enak. Tadi udah aku masukin garam, penyedap, dan juga gula sedikit ya teman-teman. Kalau teman-teman suka cabenya biar lebih pedas lagi, boleh banget pakai cabai hijau yang rawit kecil-kecil ya. Tapi di sini aku nggak pakai cabai hijau yang gede aja. Nah setelah sekiranya sambalnya udah mateng, terinya baru aku masukin, dan ini alhamdulillah udah selesai. Teman-teman, kalau mau dimasukin ke tempat kayak gini harus nungguin sampai adem dulu ya. Oke, tadi sambal hijau dan lalap terong gorengnya udah mateng. Sekarang tinggal matengin si tumis buncis juga kikilnya. Nah ini enak banget ya mam, menurut aku ini adalah perpaduan yang pas karena di sini aku dapat manisnya, dapat gurih, dapat pedesnya, jadi cocok banget. Dan untuk terongnya juga masih masuk kok mam, jadi enak ya. Jadi simple banget, boleh banget dirikuk di rumah. Nah untuk si tumis buncisnya tadi aku cuma pakai bawang merah dan bawang putih aja, nggak pakai pedas-pedasan. Terus aku pakein penyedap dan tadi pakai bumbu racik rasa ikan sedikit ya mam. Oke, untuk menu hari pertamanya udah selesai. Nah boleh banget ya mam, langsung ditulis di kertas buat menu-menu masakan 1 minggu. Dan oke, udah selesai, kita lanjut ke menu masakan hari kedua. Aku masak udang cabai hijau, tumis toge, dan lalap timun petai. Nah ini dia untuk bahan-bahannya, yang pastinya ada udang, ada toge, ada cabai hijau, dan bawang merah, bawang putih ya. Di sini yang pertama mau aku goreng yaitu si cabai hijau dan bawang-bawangannya. Nah ini judulnya bukan sambal tapi bumbu, jadi untuk bawang, terus bawang merah, bawang putihnya banyak, terus pakai kemiri juga. Di sini tujuannya aku goreng biar gampang diuleknya. Dan lagi-lagi aku suka kalau bumbu itu sebenarnya diulek-ulek ya mam. Kalau lagi nggak mepet atau lagi nggak capek, boleh banget nih mam di blender kalau lagi nggak sempet. Nah ini dia aku ulek-ulek sampai halus, nggak bener-bener halus banget sih, tapi teman-teman kalau mau di blender atau di chopper boleh banget sampai halus. Pokoknya ngikutin sesuai selera teman-teman aja di rumah ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi nggak ada waktu untuk ngulek-ngulek kayak gini, pengennya saset masakannya, boleh banget di chopper.
Dan tadi aku udah selesai ngulek-ngulek, aku mau langsung aja bikin bumbu untuk si togenya. Jadi di sini aku nggak pakai pedes-pedesan untuk tumis togenya. Kalau teman-teman mau pakai pedes-pedesan boleh banget dicampurin cabai ya. Tapi aku ini untuk anak aku juga biar mereka ikut makan, jadi nggak pakai cabai teman-teman. Nah udah selesai iris-irisnya, jadi aku langsung aja tumis si cabai hijaunya. Di sini aku nggak lama-lama numis cabai hijaunya karena tadi cabai-cabainya itu udah setengah mateng gitu. Jadi aku langsung masukin si udangnya, terus aku kasih tambahan bumbu penyedap, garam dan juga gula sedikit. Nah ini aku masak bener-bener sampai yang minyaknya itu naik, nggak ada sisa air-airnya sama sekali. Ini alhamdulillah udah selesai. Dan oke, kita lanjut ke menu yang keduanya. Ini dia si tumis togenya. Untuk tumis toge aku bawang-bawangannya itu nggak diulek, tapi kalau teman-teman mau diulek boleh banget ya. Di sini aku tumis togenya kayak gini, nggak pakai air lagi, judulnya ditumis ya. Dan ini tambahannya daun bawang dan daun seledri ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka daun bawang boleh banget di skip. Dan alhamdulillah untuk menu hari kedua udah selesai. Ini dia tumis toge dan udang cabai hijau. Langsung kita ke menu masakan hari ketiga. Di sini aku mau masak oyong sayur bening, tumis teri kacang kulit melinjo. Dan ini dia bahan-bahan yang pastinya ada kulit melinjo, ada oyong, terus ada teri dan ada juga kacang tanah. Oke, kita langsung satset dan seperti biasa pakai 2 tungku ya teman-teman. Nah, aku mau bikin bumbu untuk si tumis kulit melinjonya. Di sini aku pakai bawang putih, bawang merah dan cabai. Boleh banget dibanyakin nih, Mam, kalau suka sama bawang-bawangan. Di sini judulnya aku pengen pedas banget. Ini jadi pakai cabai rawit yang benar-benar merah ya. Nah, ini aku udah masak terinya, ini udah mateng terinya, baru aku masukin si kacangnya. Untuk kacang hati-hati ya teman-teman, masaknya jangan sampai kegosongan. Nah, ini udah jadi mau aku langsung tirisin aja minyaknya biar jatuh ke bawah semuanya. Dan di tungku yang satunya ini aku mau masak air. Jadi masak sayur oyongnya ini polosan aja, tapi sebelum itu bawang-bawangannya aku goreng dulu di tempat yang sama. Nanti aku masukin airnya, aku tunggu sampai mendidih baru nanti dimasukin oyongnya. Dan sambil nunggu airnya mendidih, kita langsung masak di kompor yang sebelahnya. Di sini langsung aja tumis bumbu-bumbu untuk tumis kulit melinjo. Nah, ini dia kita masak bener-bener yang sampai wangi banget biar rasanya lebih enak ya teman-teman. Oke, setelah dia mateng bumbu-bumbunya, kita masukin kulit melinjonya. Memang untuk masak kulit melinjo harus lama ya, harus bener-bener kelihatannya layu. Dan teman-teman bingung nih kalau pertama masak kulit melinjo itu dia layunya kayak gimana, karena sama aja bentuknya, pokoknya warnanya itu bakalan jadi lebih tua. Dan kompor sebelahnya airnya udah umub, aku langsung masukin dan sambil goreng-goreng si tumis kulit melinjonya teman-teman. Nah, ini dia warnanya udah beda, udah mateng kulit melinjonya. Jadi untuk kacang dan terinya aku masukin. Ini udah enak banget, bumbu-bumbunya juga udah tadi pakai penyedap, terus udah pakai gula, terus pakai garam juga. Jangan banyak-banyak ya garamnya karena di sini terinya udah asin banget. Dan ini oyangnya juga udah mateng, alhamdulillah udah selesai. Kita lanjut ke menu masakan hari keempat teman-teman. Di sini aku mau masak sayur asem, goreng ikan bandeng presto dan sambal terasi. Dan pastinya bahan-bahannya di sini ada sayur asem, kacang sama jagung aja. Tapi kalau teman-teman mau sayur asem versi lengkapnya boleh banget. Di sini aku manasin dulu airnya dan di tungku yang satunya aku mau langsung masak si ikan bandengnya ya teman-teman. Nah, untuk masak ikan bandeng kayak gini harus banget ditutup karena kalau enggak nyepret-nyepret ya, walaupun ditambahin terigu atau ditambahin apapun tetap nyepret-nyepret, jadi harus banget ditutup. Oke, ditunggu yang satunya airnya juga udah mendidih, jadi aku langsung masukin aja ya. Jangan lupa kasih asam dan bumbunya. Di sini sih aku kalau masak sayur asem Betawi khas aku itu cuma pakai bawang merah aja ya teman-teman. Nanti paling ditambahin bumbu racik gitu. Oke, untuk ikannya udah selesai, alhamdulillah. Jadi setelah goreng ikan, aku langsung aja goreng cabenya. Di sini mau aku langsung ulek aja teman-teman.
Dan untuk si sambalnya ini nggak aku goreng lagi, tapi nanti aku mau masukin minyak panas. Dan jangan lupa untuk terasinya ya dimasukin. Dan jangan lupa juga untuk garam, gula, dan penyedap rasanya ya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk sambalnya ini udah jadi, udah enak banget. Tinggal masukin aja minyak panasnya. Ini aku udah panasin minyaknya, nanti tinggal siram aja ya. Dan alhamdulillah ini juga untuk sayur asemnya udah mulai mateng gitu. Nah ini asemnya mau aku nyet-nyet dulu, aku masukin. Tapi asemnya nggak dimasukin lagi karena bala ya. Nah ini untuk sambalnya udah selesai, sayur asemnya juga udah hampir mateng. Dan menu hari keempat ini udah jadi, ini rasanya enak banget. Selamat menikmati. Oke, kita lanjut ke menu masakan hari kelima. Aku mau masak perkedel kentang goreng tumis toge polosan ya teman-teman. Nah untuk di videonya ini aku langsung aja masak perkedelnya ya. Untuk perkedelnya sih bahan-bahannya gampang ya teman-teman. Tadi aku pakai setengah kilo kentang. Terus bumbunya itu bawang merah bawang putih aja secukupnya pokoknya. Aku juga pakai telur kuningnya 2 ya. Nah semuanya udah digoreng tuh kentangnya. Terus aku ulek-ulek pakai ulekan gitu. Terus langsung dimasukin bumbu-bumbunya. Jangan lupa daun bawang sama daun seledrinya biar lebih enak. Dan langsung dibentuk aja kayak gini teman-teman. Untuk setengah kilo kentang di sini aku jadi 20 biji atau 20 pieces perkedel ya teman-teman. Pasti teman-teman di sini semuanya udah pinter banget masak kan. Makanya di sini aku nggak begitu share tentang bumbu-bumbunya, aku cuma ngasih inspirasi masakannya aja teman-teman. Dan alhamdulillah untuk kentangnya udah jadi. Ini dia, aku mau langsung lanjut aja masak si tumis togenya. Untuk tumis toge di sini lagi-lagi aku cuma pakai bawang merah, bawang putih aja. Kalau teman-teman suka pedes di rumah nggak ada anak kecil, boleh banget ditambahin cabenya yang pedes ya. Udah kayak gini aja dioseng-oseng nggak lama karena toge kalau misalnya lama nggak enak juga, jadi sebentar aja. Ini aku oseng-oseng kayak gini langsung diangkat. Dan alhamdulillah untuk menu hari kelima udah jadi nih teman-teman. Selamat menikmati. Dan lanjut yuk ke menu masakan hari ke-6. Ini dia aku masak tumis timpeda dan sambal terasi. Untuk bahan-bahannya yang pastinya harus ada pedanya. Di sini aku pakai 5 ekor ikan peda. Terus untuk bumbu-bumbunya di sini pakai bawang merah, bawang putih dan cabai yang banyak ya teman-teman. Di sini aku rajang-rajangin aja karena emang kalau timpeda itu enaknya di bawangnya tuh dirajang-rajangin kayak gini ya. Terus tomatnya jangan lupa juga nih teman-teman yang banyak. Ini aku langsung aja goreng ikan pedanya. Di sini goreng ikan pedanya hati-hati ya mam, karena ikan peda itu ringkih banget, gampang banget hancurnya, apalagi di bagian kepalanya. Nah ini pedanya tadi udah aku cuci gitu, cucinya juga jangan lama-lama. Ikan peda emang udah asin banget. Biasanya kan para bunda-bunda ini kalau misalnya makan masak ikan asin itu pengennya dicuci karena mengurangi rasa asin. Tapi untuk ikan peda nggak bisa ya mam, semakin lama dicuci nanti dia gampang hancur gitu. Oke, untuk ikan pedanya udah aku angkat. Ini di minyak yang sama, nggak apa-apa. Ini aku langsung aja masak bawang-bawangannya. Nah, ini aku yang goreng duluan itu si bawang-bawangannya. Untuk cabai dan tomatnya itu belakangan teman-teman. Setelah matang semua bumbu-bumbunya, ini aku masukin aja ikan pedanya, dikasih air sedikit aja. Nah, jangan dibalik-balik terus ya, mam, nggak apa-apa. Nanti ikan pedanya ditata aja di sini untuk bumbunya di bagian atasnya. Ini nikmat banget ya teman-teman, masak kayak gini aja pakai nasi anget-anget dicocol. Nah langsung aja masak temennya. Di sini aku mau bikin sambal terasi. Aku pakai 2 buah tomat, terus pakai cabenya cabai rawit semuanya biar maknyos ya. Di sini aku pakai bawang juga dan digoreng langsung aja diulek-ulek. Jangan lupa terasinya. Di sini aku pakai terasinya pakai terasi yang tomat ya teman-teman, rasanya lebih enak kata aku. Dan jangan sampai lupa di sini pakai garam, pakai penyedap dan juga pakai gula biar rasanya lebih mantep ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk sambalnya udah jadi nih teman-teman, siap banget disajikan, dimakan di nasi yang anget-anget, rasanya masya Allah nikmat banget. Oke, udah selesai menu hari ke-6 nya. Lanjut kita ke menu masakan hari ke-7 yang terakhir ya teman-teman. Di sini aku masak sayur santan nangka kikil dan orek tempe yang simpel aja.
Oke, langsung aja di sini aku mau bikin bumbunya. Di sini aku mau ulek. Untuk teman-teman yang mager boleh banget di chopper atau di blender. Aku di sini lebih suka diulek aja ya teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya, bumbu sayur santannya aku pakai bawang merah, bawang putih dan juga kemiri. Ini langsung aja aku langsung tumis di si tempat pancinya kayak gini. Nah, untuk pancinya karena emang bukan teflon jadi lengket-lengket kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, di sini bikin bumbunya itu masaknya harus bener-bener sampai mateng karena di sini pakai kemiri ya. Nah, biar satset nih tadi sambil nungguin airnya mendidih, aku masak di tungku yang satunya langsung aja orek tempenya. Itu pakai bawang merah, bawang putih aja. Tadi juga pakai bumbu racik yang rasa tempe biar rasanya lebih enak ya teman-teman. Oke, untuk airnya udah mendidih, ini langsung aja aku masukin nangka sama kikilnya. Ditunggu sampai benar-benar matang, tapi sebelumnya tadi udah aku kukus ya. Aku rebus untuk nangkanya jadinya tuh yang udah mateng dan nggak perlu lama-lama sih sebenarnya. Dan ini alhamdulillah untuk tempenya udah mateng, orek tempenya udah mateng. Ini minyaknya kebanyakan, boleh banget dibuang, boleh banget juga nggak dibuang ya teman-teman. Nah, ini untuk si sayur nangkanya nih udah hampir mateng, jadi santannya aku baru masukin. Untuk santan dimasukinnya belakangan ya, karena santan itu kalau lama-kelamaan dimasak dan kurang diaduk dia akan menggumpal. Jadi dimasaknya belakangan ya teman-teman. Berhubung di sini aku punya anak kecil, untuk cabenya nggak aku ulek juga tadi, jadi bentuknya kayak gini aja biar anak sama suami aku sama-sama bisa makan. Kalau suami aku mau pedas, boleh banget tinggal ulek si cabenya. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk 7 hari menu masakannya udah selesai semua, alhamdulillah. Semoga teman-teman suka dan bisa menginspirasi ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.